Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini yang akan kita bahas adalah resiko terberat ketika gagal bayar di pinjaman online kredit pintar di bulan Agustus 2024 ini. Apa saja yang terjadi ketika baru mulai telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari di pinjaman online legal kredit pintar. Nah, buat teman-teman yang ingin menyimak video ini sampai selesai, silahkan disimak. Dan kalau menurut kalian video yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan disebarkan ke seluruh orang-orang yang saat ini mungkin sedang membutuhkan informasi. Mungkin ada orang-orang yang sedang panik, bingung ketika mulai diteror oleh debt collector pinjaman online legal ataupun ilegal. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan disimak video sampai selesai. Oke, resiko ketika telat bayar di pinjol legal kredit pintar. Apa saja yang terjadi di bulan Agustus ini? Ini akan saya tampilkan langsung di layar. Silahkan kalian dilihat di sebelah kanan saya. Ini adalah jenis penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjol legal. Nah, di sini di bawah nomor handphonenya itu ada tulisan kredit pintar. Ini diduga dilakukan oleh DC pinjol kredit pintar karena sesuai tulisan yang di bawah nomor handphonenya ya. Ini adalah penagihan yang ditujukan untuk orang yang sudah telat bayar. Kontak darurat Anda akan kami jalankan sesuai peringatan kami di awal dan kami akan lakukan penagihan auto chat WhatsApp atau auto SMS melibatkan keluarga Anda dan pihak terkait Anda dalam kurung tempat Anda bekerja. Jika sore ini tidak ada pembayaran, kami jalankan sistem atau otomatis yang akan merugikan Anda. Ini ditujukan untuk melakukan penekanan kepada nasabah pinjol kredit pintar yang mungkin ada yang sudah telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini pasti penagihan-penagihan akan sangat gencar karena disitulah momen-momen orang akan panik dan akhirnya berpotensi mencari dana talangan. Terutama ini buat orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol kredit pintar. Tiba-tiba ditagih dengan seperti ini, seolah-olah akan dikirim chat WhatsApp atau SMS dengan sistem otomatis ke kontak darurat, ke orang-orang yang terdekat dengan Anda, seperti ke tempat kerja Anda dan sebagainya. Ini adalah sebuah resiko yang harus dihadapi ketika kalian memang sudah tidak mampu bayar di pinjol tersebut, lalu ditagih. Ada yang ditagih ke kontak darurat, ada yang ditagih ke kantor, itu adalah sebuah resiko. Bisa saja terjadi dan bisa saja dilakukan oleh debt collector pinjaman online manapun. Jadi yang pasti yang harus kalian lakukan itu tidak usah panik, tidak usah berpikir sesuatu yang belum tentu terjadi atau sering membaca postingan-postingan atau komentar-komentar di media sosial yang ujung-ujungnya menakuti diri sendiri. Contoh misalkan gagal bayar atau telat bayar di kredit pintar pasti didatangi DC lapangan. Ini didatangi DC lapangan dalam waktu 1 minggu itu sampai 5 kali, 6 kali. Itu hanya postingan, hanya kata-kata, dan jika dibaca oleh orang yang pertama kali menggunakan pinjol legal kredit pintar dan telat bayar 1 hari atau 2 hari, akan menciptakan kepanikan dan ketakutan luar biasa. Sehingga berpotensi mencari dana talangan, pontang-panting nyari duit kemana-mana, pinjam ke teman, pinjam ke saudara, pinjam ke siapapun, hilang rasa malu hanya untuk mementingkan pinjaman online. Hidup Anda makin hancur sementara si pinjol makin kaya raya. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang mempunyai utang di pinjol, apapun pinjolnya, mau legal atau ilegal, ketika tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar dengan membuat utang baru. Itu kuncinya. Jangan gali lubang tutup lubang, tidak mampu bayar solusinya gagal bayarkan, terima segala resikonya apapun itu, karena daripada kalian terus-terusan membayar utang pinjol dengan berutang, akan membuat hidup kalian semakin sengsara dunia dan akhirat. Sementara kalau kalian menghentikan hutang di pinjol, memutuskan untuk gagal bayar, maka ada kemungkinan hidup kalian bisa diperbaiki lebih baik lagi, menjauhi riba pinjol, tidak usah meminjol lagi, tidak usah meminjam uang riba lagi. Kalian coba perbaiki ekonomi, perbaiki pikiran kalian, perbaiki mindset kalian. Jangan menggantungkan hidup kepada pinjaman online, karena ujung-ujungnya kalian pasti akan dimiskinkan oleh pinjaman online tersebut. Oke ya, buat teman-teman yang pernah mengalami penagihan seperti ini, diancam akan dikirim WhatsApp ataupun SMS secara otomatis, tidak usah panik.
Karena itu adalah hanya pola-pola penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online manapun, mau legal atau ilegal. Mereka berusaha untuk mengendalikan pikiran kalian dari jarak jauh. Di saat kalian baru telat bayar 1 hari di pinjol manapun, kalian itu pikirannya pasti akan dikendalikan dari jarak jauh dengan cara dikirimkan chat WhatsApp, SMS, atau di telepon yang tiada henti, tujuannya untuk menakut-nakuti, dan akhirnya jika kalian takut dan salah ngambil langkah, kalian berpotensi gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan kemana-mana. Ya, jika kalian sudah seperti itu kan berpotensi menghancurkan hidup kalian. Ya, jadi jika tidak ingin hancur hidup selamanya, lebih baik malu hanya sesaat di awal saja. Pastilah kalian diteror, ditagih, ditelepon, di chat WhatsApp. Itu memang fakta dari sebuah resiko ketika gagal bayar di pinjol manapun, termasuk di sini pinjol yang diduga dari DC pinjol Kredit Pintar. Kredit Pintar walaupun legal, tapi tetap mereka kan pasti melakukan penagihan. Ada yang sesuai dengan SOP penagihan yang sudah ditetapkan oleh OJK, ada juga yang mereka itu tiba-tiba nagih tanpa menyebutkan nama aplikasinya dengan kata-kata yang luar biasa kasar. Itu bisa terjadi di pinjol legal manapun. Yang pasti apapun yang terjadi ketika mulai diteror itu gak usah panik. Tenang aja, itu hanya kata-kata untuk menciptakan kepanikan di pikiran kalian. Bukan fakta, jadi hanya kata-kata. Kata-kata itu kan bisa dirangkai, mereka ciptakan dulu skenario kata-kata atau kalimat-kalimat template yang tujuannya untuk menakut-nakuti kalian. Ada yang mau diproses ke jalur hukum, ada yang mau dipenjara, ada yang mengancam akan didatangi membawa RT RW, didatangi membawa polisi. Itu semua pola-pola penagihan yang sifatnya katanya, sifatnya kata-kata, tidak ada faktanya. Buat teman-teman, tetap tenang, tetap panik, tetap beraktivitas seperti biasa. Jangan sampai hanya karena diteror oleh DC pinjol, kalian meninggalkan aktivitas kalian sehari-hari, seperti yang mungkin ada yang bekerja, ada yang berjualan, berniaga, tapi karena diteror oleh DC pinjol, tahu-tahu males saya males kerja, tiap hari diteror gini, jadi males-malesan. Itu jangan sampai seperti itu. Tetap kalian harus semangat, perjuangkan hidup kalian, perjuangkan keluarga kalian, tetap mencari nafkah seperti biasa. Jangan sampai hanya karena teror dari DC pinjol yang berupa kata-kata hanya menghancurkan karir kalian, menghancurkan mental kalian, dan nanti resikonya kalian tanggung lebih parah lagi. Tiap hari ditagih oleh DC pinjol, setelah itu kalian tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa menghasilkan uang untuk kehidupan kalian sehari-hari. Sementara yang namanya orang-orang yang sudah berkeluarga itu saya yakin yang namanya kebutuhan itu pasti ada. Jadi jangan sampai kalian meninggalkan aktivitas sehari-hari hanya untuk kepentingan karena takut diteror oleh DC pinjaman online. Ingat, teror DC pinjaman online yang dikirimkan melalui kata-kata, SMS itu hanyalah katanya, bukan faktanya. Jadi kalau misalkan ada DC pinjol yang mau datang ke rumah, mereka tidak pernah meneror, tidak pernah menagih dengan kata-kata kasar, tiba-tiba udah ada datang ke rumah, tiba-tiba udah di depan rumah, tidak akan ngasih kabar dulu. Itulah, jadi kalian gak usah panik, galbay berapapun di pinjol legal, Kredit Pintar, atau pinjol manapun, tetap tenang. Kuncinya adalah tetap tenang, jangan panik, jangan memikirkan hal-hal yang aneh yang akan menghancurkan hidup kalian, seperti kalian sering mendengar kata orang, wah ini Kredit Pintar, datang DC pinjolnya sering ke rumah. Itu hanyalah menakut-nakuti diri sendiri. Oke, buat teman-teman yang saat ini mungkin dalam situasi kepanikan karena telat bayar di pinjol atau memiliki permasalahan apapun dengan pinjaman online, saya doakan semoga Allah segera memberikan jalan keluar terbaik untuk kalian. Semoga Allah segera memberikan jalan yang betul-betul bisa membuat mental kalian kembali pulih, betul-betul bisa membuat perekonomian kalian kembali bangkit, tidak harus memikirkan teror-teror yang dilontarkan DC pinjol yang konsepnya hanya untuk menakut-nakuti saja. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.